20 hal yang nggak boleh kamu lakukan di usia 20 tahun. Nah, di usia aku yang sudah mencapai kepala 4 ini, banyak hal yang udah aku lewati. Dan dari pengalaman aku ini, aku mau sharing sama kalian hal apa aja yang nggak boleh dilakukan di usia 20 tahun. Nah, yuk simak sama-sama video ini sampai habis. Dan dapetin insight positifnya, siapa tahu ada yang relate sama kalian. Yang pertama, mengabaikan kesehatan. Nah, mungkin ketika kamu masih muda, kamu tuh nggak ngerasain apa-apa, jadi ya udah ngerasa sehat aja, karena badan kamu tuh belum bereaksi. Padahal penyakit itu nggak tiba-tiba muncul begitu aja, tapi akumulasi dari gaya hidup yang nggak sehat sejak lama. Nah, aku tuh banyak sekali melihat baik itu dari keluarga, temen yang sakit kronis di usia 40 tahun, bahkan di bawah usia 40 tahun. Nah, seperti kena diabetes, stroke, darah tinggi, jantung, dan sampai ada yang cuci darah karena gagal ginjal. Nah, semua itu penyebabnya ya dari makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari. Intinya, menjalankan pola hidup sehat itu dari usia muda sangat penting. Kenapa? Karena itu akan menjadi investasi kamu di masa depan. Yang kedua, nggak mau belajar bahasa Inggris. Nah, ini pengalaman aku sebagai seorang HRD ya. Nah, salah satu syarat yang sering banget dicantumkan dalam rekrutmen karyawan itu adalah menguasai bahasa Inggris. Nah, intinya bahasa Inggris itu menjadi syarat mutlak dan wajib untuk kamu kuasai agar kamu tuh memiliki peluang yang besar dalam mendapatkan pekerjaan dan mampu berkompetisi baik itu dalam hal pengembangan karir maupun organisasi di era globalisasi ini. Yang ketiga, mau cepat kaya. Nah, aku tuh suka banget sama kata motivasi ini nih. Proses tidak pernah mengkhianati hasil. Dan sepanjang hidup aku, nggak ada namanya itu kaya dengan cara instan. Jadi semua itu pasti butuh proses, butuh kerja keras, butuh ketekunan, disiplin, kejujuran, dan bahkan attitude yang baik itu juga jadi kunci agar kamu bisa sukses. Nah, intinya jalani prosesnya, terus belajar, dan jangan pernah menyerah. Keempat, nggak bisa kena kritikan atau baperan. Nah, jadi jangan takut dengan kritikan selama itu disampaikan dengan cara yang baik. Terima kritikan itu sebagai proses untuk evaluasi dan memperbaiki diri. Percaya deh, kadang kritikan itu banyak kok manfaatnya buat kita. Yang kelima, tidak melakukan investasi leher ke atas. Usia 20 tahun adalah masa pengembangan diri. Berinvestasi untuk diri sendiri itu akan sangat berguna untuk masa depan kamu. Perbanyak skill kamu dengan mengikuti bootcamp, kursus-kursus, belajar AI, dengerin podcast, dan lain-lain. Jadi intinya, upgrade terus skill kamu agar kamu tuh bisa bersaing di dunia yang serba kompetisi ini. Yang keenam, impulsif atau hedon. Nah, gaya hidup tuh harus banget disesuaikan dengan kemampuan. Jadi jangan besar pasak daripada tiang. Intinya, belajar mengelola keuangan. Itu skill yang wajib kamu kuasai. Jadi bikin anggaran bulanan, bedain antara kebutuhan dan keinginan, dan disiplin untuk menabung. Jadi ketika kamu ada kebutuhan mendesak, mungkin seperti orang tua sakit, atau mau melanjutkan kuliah, dan lain-lain, kamu punya tabungan. Nah, ini bermanfaat banget sih menurut aku untuk masa depan kamu. Ketujuh, nggak punya skill leadership. Nah, skill ini berguna banget buat kamu. Percaya deh, banyak banget manfaatnya, terutama dalam hal pengembangan karir kamu nanti. Intinya, skill kepemimpinan ini adalah investasi kamu jangka panjang yang sangat berharga untuk kesuksesan karir kamu. Kedelapan, nggak bisa berkomunikasi. Menurut aku, komunikasi ini penting banget untuk segala usia. Banyak hal sepele yang jadi masalah besar hanya gara-gara komunikasi. Seperti masalah rumah tangga, pacar, rekan kerja, bahkan pertemanan itu bisa rusak karena masalah komunikasi.
Jadi intinya komunikasi ini adalah faktor yang sangat penting dalam hal apapun dan ini wajib banget kamu kuasai. Kesembilan, nggak bisa mengelola waktu. Nah, pernah dengar nggak kalimat ini? Waktu adalah uang, jadi gunakanlah dengan bijak. Kalau kamu kehilangan uang, besok kamu bisa dapetin lagi, bahkan mungkin lebih banyak dari yang hilang. Kamu kehilangan pekerjaan, besok kamu bisa dapatkan lagi pekerjaan. Tapi tidak dengan waktu. Kamu mesti ingat ini ya. Waktu yang sudah kamu pergunakan itu nggak akan pernah bisa kembali lagi. Jadi intinya waktu itu sangat-sangat berharga. Jangan kamu sia-siakan atau gunakan untuk hal-hal yang nggak bermanfaat. 10. Suka membanding-bandingkan. Medsos itu udah kayak panggung sandiwara. Orang-orang itu cuma nunjuki sisi terbaik dari mereka aja, bukan kenyataan sebenarnya. Jadi nggak ada gunanya membanding-bandingkan diri kita sama orang lain. Setiap orang itu punya jalan hidupnya masing-masing. Intinya fokus aja sama diri sendiri dan perjalanan kamu. Hargai setiap pencapaian kamu sekecil apapun. Jangan biarkan medsos tuh bikin kamu insecure. 11. Main judi online. Nah, ini nih wajib banget kamu hindarin deh. Main judi online tuh bisa bikin hancur hidup kamu. Nah, ini kejadian nyata ya. Gara-gara kecanduan judi online sampai pinjam uang sama pinjol yang akhirnya ujung-ujungnya sampai bunuh diri. Nah, hanya gara-gara nggak bisa bayar hutang. Ngeri kan? Jadi intinya jauhi judi online sejauh mungkin. Judi online itu udah kayak jebakan Batman. Jangan pernah kamu coba-coba apalagi cuma iseng. Ingat ya. 12. Gampang tertekan terutama di tempat kerja. Nah, sepanjang hidup aku nggak ada namanya kerja itu enak. Kecuali kamu kerja sesuai hobi kamu. Itu pun juga nggak ada yang lepas dari yang namanya tekanan. Percaya deh. Nah, jadi intinya anggap tekanan kerja itu bagian dari kehidupan yang harus kamu jalani. Jangan dibawa stres, jalani aja semuanya. Nah, kalau ada masalah, cari solusi dan selesaikan. Jangan malah lari dari masalah. 13. Nggak mengatur keuangan. Nah, hal ini sering banget diabaikan. Apalagi zaman sekarang nih, budget belanja skincare aja itu udah boros banget, ya nggak sih? Nah, belum lagi kebiasaan nongkrong bareng teman-teman di kafe. Ya, belajar, ngerjain tugas, atau bahkan sekedar supaya dibilang gaul. Nah, intinya pengeluaran kamu itu jadi boros karena gaya hidup kamu. Nah, yuk bijak dengan uang kamu, belajar literasi keuangan yang baik, karena itu bakalan berguna banget buat masa depan kamu. 14. Terlalu overthinking. Overthinking ini udah kayak bikin trailer film horor di kepala kamu. Tapi endingnya tuh belum tentu serem. Kamu tuh terlalu fokus sama skenario-skenario yang belum tentu terjadi, sampai lupa nikmatin momen kamu sekarang ini. Jadi intinya kamu mesti ingat, hidup itu bukan film fiksi. Jangan buang-buang energi kamu buat mikirin hal-hal yang belum tentu terjadi. Live in the moment. 15. Nggak punya attitude. Nah, sepandai-pandainya orang, kalau dia nggak punya attitude yang baik, dia nggak akan pernah jadi orang sukses. Dan ini mesti kamu catat baik-baik karena ini fakta banget. 16. Nggak mau personal branding. Personal branding ini udah kayak kartu nama digital kamu. Ini cara kamu nunjukin ke orang-orang siapa kamu sebenarnya, apa keahlian kamu, dan apa yang bisa kamu tawarkan. Kalau kamu punya personal branding yang kuat, orang-orang itu jadi lebih gampang percaya sama kamu. Nah, intinya jangan malu buat nunjukin skill kamu. Jadi bikin portofolio online yang keren, aktif di media sosial, atau bangun koneksi di platform profesional kayak LinkedIn. Ingat ya, personal branding ini investasi buat masa depan kamu. 17. Berbicara secukupnya. Nah, aku tuh suka banget sama pepatah yang satu ini. Listen and you will learn. Artinya, dengarkanlah maka kamu akan belajar.
Jadi intinya dengerin baik-baik dulu. Kadang hal kecil yang kamu dengar itu bisa jadi pelajaran yang gede banget loh buat kamu. Jangan cuma sibuk ngomong, tapi coba serap vibe-nya. Siapa tahu kamu dapat insight keren yang bisa bikin kamu stand out. Jadi stay chill and keep your ears open. 18. Terlalu banyak baca quote sedih. Era digital ini memang dampak positifnya tuh banyak banget di berbagai sektor, tapi dampak negatifnya tuh juga ada. Nah, mudahnya akses internet dan banyaknya informasi yang masuk itu bisa berakibat buruk juga buat kamu kalau kamu nggak selektif. Nah, mulai dari berita hoax sampai salah satunya tuh ini, kamu sering banget baca quotes galau, mulai dari patah hati, kesepian, sampai quotes yang bikin kamu tuh ngerasa dunia ini kok gelap banget ya. Akhirnya kamu tuh jadi ikut-ikutan sedih dan pesimis. Padahal hidup kamu tuh nggak sedramatis itu. Nah, yuk cari quotes yang memotivasi kamu supaya kamu itu dapat insight positif dan jadi booster buat semangatin kamu. 19. Nggak punya skill literasi. Nah, di era digitalisasi ini, informasi itu berseliweran di mana-mana. Nah, kemampuan literasi digital ini penting banget kamu kuasai buat saring informasi yang benar atau yang salah. Jadi jangan gampang kemakan berita yang sifatnya provokatif. 20. Terlalu sering menghiraukan perkataan orang tua. Nah, orang tua itu sebenarnya life experience-nya itu udah level dewa. Mereka itu udah makan asam garam kehidupan. Jadi nasihat mereka tuh biasanya valid banget. Kadang kita yang masih muda tuh suka merasa paling tahu, padahal belum ada apa-apanya sama mereka. Nah, intinya jangan suka ngeremehin omongan orang tua. Mereka itu bukan cuma cerewet, tapi juga sayang banget sama kamu. Coba deh dengerin dulu, siapa tahu nasihat mereka itu bisa jadi life hack buat kamu. Jangan sampai kamu tuh nyesel di belakang. Intinya, jangan suka ngerasa paling tahu dan coba untuk lebih menghargai orang tua. Dijamin kamu nggak akan nyesel deh. Usia 20 tahun adalah masa yang penuh dengan potensi dan peluang. Jangan pernah kamu sia-siakan masa muda kamu dengan melakukan hal-hal yang nggak bermanfaat, agar kamu tuh nggak ada penyesalan di kemudian hari. Nah, semoga pengalaman aku ini bisa bermanfaat buat kamu. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!